Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Hasna dengan NIM 2104249. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan, yaitu tentang materi langkah-langkah dalam administrasi pembangunan yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Sebelum saya menjelaskan 9 langkah-langkah dalam administrasi pembangunan, saya akan menjelaskan sedikit definisi arti dari administrasi pembangunan itu sendiri. Jadi, administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Asumsi dasar yang digunakan dalam membahas pentingnya pembangunan administrasi dalam rangka pembangunan nasional bahwa dominannya peranan dan fungsi pemerintah dalam keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional pada tingkat ditentukan oleh pemerintah dengan seluruh jajarannya memainkan peranan dan fungsinya yang bermuara pada pelaksanaan yang efisien dan efektif. Nah, jadi ada 9 langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, penumbuhan motivasi untuk membangun. Yang kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, peletakan dasar hukum. Yang keempat, perumusan rencana pembangunan nasional. Yang kelima, merinci rencana menjadi program kerja. Keenam, penentuan proyek pembangunan. Ketujuh, implementasi kegiatan pembangunan. Yang kedelapan, pentingnya sistem penilaian. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pentingnya mekanisme umpan balik. Yang pertama, penumbuhan motivasi untuk membangun. Jadi, penumbuhan motivasi suatu gejala sosial yang sering tampak di lingkungan masyarakat miskin atau terbelakang, mempersepsikan bahwa letak pengendalian kehidupan seseorang atau life locus of control tidak terletak dalam diri orang yang bersangkutan, melainkan di luar dirinya atau takdir. Nah, persepsi seperti itu berakibat pada sikap menerima yang kondusif untuk merubah nasib. Dengan kata lain, rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Para elit administratif di lingkungan pemerintahan melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, dunia, usaha, dan elit pembentuk opini, di masyarakat bertanggung jawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa ukuran keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. Yang kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Jadi, dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, pengambilan keputusan politik merupakan fungsi lembaga legislatif atau DPR. Ketika politik dan administrasi menyatu, keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan, bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbangan lain seperti 1. Pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak bisa dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Yang kedua, hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang bisa menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Dan 3. Pada akhirnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat. Yang ketiga ada langkah peletakan dasar hukum. Dalam rangka pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil pemerintah, mutlak perlu mengambil langkah peletakan dasar hukum sebagai berikut. 1. Menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Yang kedua, peruntukan lahan, misalnya untuk daerah permukiman, industri, pertanian, dan kawasan yang dilindungi. Yang ketiga, perlakuan terhadap investor asing,
menyangkut bidang-bidang perekonomian yang boleh dan tidak boleh dimasuki, keharusan mempekerjakan tenaga lokal, keharusan menanamkan kembali sebagian peruntungan yang diperoleh, dan yang terakhir peraturan-peraturan yang menjamin tidak adanya kegiatan-kegiatan yang tidak berdasarkan dasar hukum. Langkah keempat ada perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketetapan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT, yang dalam praktek berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara atau strength, mengenali kelemahan yang mungkin ada atau weakness, mampu memanfaatkan peluang opportunities, dan siap menghadapi ancaman atau threats, baik yang datang dari dalam negara sendiri maupun yang datang dari luar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu rencana pembangunan nasional pada umumnya bersifat indikatif. Langkah kelima yaitu merinci rencana menjadi program kerja. Jadi, dari teori ilmu administrasi dan manajemen, diketahui bahwa manusia memiliki berbagai jenis dan bentuk keterbatasan. Contohnya, kekurangan memprediksikan masa depan secara tepat. Bahkan sering terdengar ungkapan yang mengatakan bahwa satu-satunya kepastian di dunia ialah ketidakpastian. Dilihat dari teori administrasi pembangunan, inilah yang menjadi dasar penyusunan program kerja, atau bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami sikon jenis dan bentuk masa depan sehingga ketidakpastian itu bisa berkurang. Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial, akan tetapi maknanya yang lebih mendalam adalah bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi, sehingga faktor ketidakpastian itu bisa berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon. Skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dan daya makin tepat. Singkatnya, memungkinkan pelaksanaan rencana serta efisien dan efektif. Yang keenam ada langkah penentuan proyek-proyek pembangunan. Semua organisasi termasuk dalam lingkungan pemerintahan mempunyai berbagai kegiatan yang sifatnya rutin. Contohnya, 1. Pemberian perencanaan tertentu dalam masyarakat atau puskesmas. Yang kedua, dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur: 1. Bentuknya, 2. Lokasinya, ketiga, dana dan daya yang dialokasikan, yang keempat, satker penanggung jawab utamanya, yang kelima, sasarannya, keenam, hasil, dan ketujuh itu pemanfaatannya. Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapat perhatian karena 3 pertimbangan utama. Yang pertama, menurut pengamatan dan penelitian, banyak pihak sering terdapat kecenderungan birokrasi pemerintahan untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin atau pendapatan PNS dan karyawan swasta. Yang kedua, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai argumentasi atau dalam hubungan dengan pemasok bahan sehingga dari mutu harga benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Penekanan ini sangat penting karena dapat menyebabkan pemborosan yang sangat besar. Yang ketujuh, langkah implementasi rencana dan program kerja. Terdapat semacam rumus dalam ilmu administrasi dan manajemen yang mengatakan bahwa ujian terakhir dalam proses kegiatan organisasi terletak pada implementasi.
Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja yang telah dirumuskan secara tepat tidak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif karena yang pertama terlalu idealistis, yang kedua standar hasil kerja tunai, yang ketiga timbulnya suatu penghalang. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerjanya. Yang terakhir, self-monitoring. Yang kedelapan, pentingnya sistem penilaian. Teori menekankan bahwa dari penilaian yang objektif, rasional, dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam rencana akan diketahui yang pertama, hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, hasil yang dicapai sekedar sesuai dengan harapan. Yang ketiga, kurang dari yang diharapkan. Jika hasil yang dicapai berupa keberhasilan, hal tersebut dijadikan sebagai motivasional. Apabila pelaksanaan tidak membuahkan hasil, akan menjadi hambatan dan harus diteliti faktor-faktor penghalang untuk disingkirkan. Yang terakhir, faktor-faktor penghalang perlu dikenali secara cepat karena dapat bersifat organisasional, manajerial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan atau keperilakuan. Langkah yang ke-9 atau langkah terakhir yaitu pentingnya mekanisme umpan balik karena administrasi termasuk administrasi pembangunan yang merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah berkesinambungan. Dari sudut inilah pentingnya mekanisme umpan balik harus dilihat. Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai, hasil penilaian akan sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik kalau perlu. Mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, rumusan strategi rencana, program kerja, maupun kegiatan-kegiatan operasional.